Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan wanapani Insya'allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita lanjut malih sami-sami dalam rangka niteni ya, mudah-mudahan dawuh-dawuh Gusti ing Maha Kuwaos ini bisa kita praktekkan ya, karena ini merupakan konstitusi umat Islam. Ini kan Al-Quran, konstitusi kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai kepada ayat Alladina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina azabannar. Rabbana, duh Gusti ing Maha Kuwaos kan Alladina. Jadi orang-orang yang selalu nyuwun nang Gusti Allah kan Alladina yaquluna. Alladina yaquluna ini sebagai naat dari atau kata ganti dari kata sebelumnya, orang-orang sinten mawon yaitu Alladina yang dijanjikan oleh Gusti Allah lilladina taqau inda rabbihim dan seterusnya itu. Unabbiukum, itunya ke situ, baliknya itu gabung dengan sifat-sifat orang-orang yang betul-betul berharap hidupnya ini ya untuk kehidupan akhiratnya itu. Rabbana, duh pangeran kita, duh Gusti Maha Kuwaos, innana amanna, innana satune kita sedaya iku amanna sampun podo iman. Sinten kita sedaya ai sodakna bika wabiru. Jadi iman itu harus sesuai dengan dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Faghfir lana dunubana. Nah, nyuwunnya itu duh Gusti ing Maha Kuwaos mugi panjenengan nyepuro, memaafkan, mengampuni lana maring kita dunubana ing piro-piro dosa gede ya. Ada yang mengatakan dunub itu dan bun itu dosa-dosa besar, dosa-dosa yang jelas-jelas dilarang oleh Gusti Allah, kaya zina, mabuk-mabukan, bunuh diri, rampok, maling, korupsi, itu kategori dosa besar ya. Sarokoh ya. Nuduh orang berbuat zina ya. Kalau yang dituduh itu memang orang baik-baik ya. Namanya orang baik-baik. Waladina yarmunal muhsonati minan nisa kan itu. Waqina lan mugi panjenengan ngreksa Gusti azaban nari ing atase siksa neraka, panase api neraka. Mugi panjenengan Gusti ngeriksa
reksa, ya, membebaskan kita dari siksaan api neraka. Amin. Ya, monggo diwaos doa-doa kados ngeten iki dibaos. Jadi doa-doa dalam Al-Qur'an itu dikatakan doa maksur. Doa-doa yang memang saluran jelas ininya itu apa namanya itu SOP-nya itu jelas dari Gusti Allahnya. Makanya monggo Rabbana innana amana faghfir lana dunubana wa qina azabannar, untuk melengkapi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar kan. Kita teruskan balik as-sabirina. Nah, itu as-sadiqina nggih, wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirina. Nah, orang-orang ini masih itunya tuh sifatnya itu sifat dari alladina yakuluna as-sabirina tur podo sabar kabeh. Sapa si aladina yakuluna robbana inana amana. Sabar itu abot ala taati ing atase melaksanakan taat marang Gusti Allah, ditekuni, ditelateni gitu. Awa anil maksiati, begitu juga sabar saking ngedoi maksiat. Ngedoi maksiat, menjauhi berbuat abot. Kalau dilihat dari tantangan orang sekarang ini kan abot ya, abotnya berat ya. Wakeh sani godaan itu banyak ya, maksiat itu berbuat dosa ya. Nah, dari mulai dosa kecil, dosa besar, dosa apa saja itu kategori maksiat. Bahkan ini yang paling berat tuh anak sekarang ini. Padahal pesannya Imam Syafi'i dulu kan sakautu ila waqi'in su'al hibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa in ilma nurun wa nuru wahi la yuhdalil asi kadang. Sakautu ila waqi'in su'al hibdi. Katanya Imam Syafi'i itu, saya bertanya kepada Imam Waqi' tentang mengapa susahnya untuk mempelajari ilmu dan menghafalkan masalah ilmu. Abot, ngapalno Quran abot, ngapalkan lagu-lagu ya, mulai lagu apa saja iso, lagu Jawa, lagu Sunda, lagu pop, dangdut, dangdut koplo barang. Mudah menghafalkan lagu asing ya, apa maihat apa hafal, tapi begitu ngapalno Quran kadang-kadang angel. Nah, katanya atau ngatakan ilmu lupa, nah ya sering lupa ya. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Kata Imam Syafi'i, itu karena kita maksiat, banyak maksiat. Ila tarki, makan beliau menunjukkan kepada Pak Arsadani ila tarkil, maka Imam Waqi' ini menunjukkan supaya kamu menghil. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah, karena ilmu itu merupakan sifat dari kemahaan Allah subhanahu alim ilmu. Maka urusan ilmu itu memang urusan wewenang Gusti Allah. La yuhdalil asi. Ilmu itu Gusti Allah tidak akan menunjukkan hidayah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Hidayah itu angel. Beberapa ayat sebelumnya kita sudah diberi gambaran hidayah itu ukurannya opo. Hidayah itu ukurannya kecenderungan hati melaksanakan kebaikan. Jadi hati kita menang, jadi yang namanya Ba'isuddin itu menang, bisa mengalahkan Ba'isul Hawa. Nah, disinilah mengapa Imam Ghazali mengartikan sabar itu mengalahkan Ba'isul Hawa oleh Ba'isuddin. Karena dalam diri kita ini ada ajakan yang baik,
dan ajakan yang jelek. Nah, manakala kita itu selalu memilih ajakan baiknya mengalahkan ajakan jeleknya, inilah sifat as-sabirina ini, tiang-tiang ingkang podo burun sabar. Was-shadiqina, lan tiang-tiang ingkang podo beneraken. Nah, maksudnya di sini lan orang-orang yang sudah benar-benar imannya itu bil imani, orang-orang yang sudah sodik itu benar, benar. Asidku kan kebanyakan ada sifat Rasul itu yang pertama sodik kan, kemudian fatona, tablik, amanah kan, itu benar karena imannya kokoh. Sodik itu menggambarkan untuk orang-orang yang imannya kokoh, imannya tuh gak kaleng-kaleng, gak tipis-tipis, memang betul-betul kokoh kandel. Nah, iman dalam diri kita ini juga begitu. Kalau tidak diramut dengan nuntut ilmu, dengan pengajian, dengan banyak istighfar, dengan banyak maca Quran, iman di dalam diri kita juga yajidu wayangkusu, selalu bergejolak, ya nambah kurang. Kadang-kadang tergoda oleh abuju, berarti imannya sedang. Makanya disitulah setelah ayat ini kan ayat lanjutannya wal mustaghfirin. Orang itu jalur sepuro terus, karena iman sendiri hati kita ini. Makanya Rasulullah mengajarkan doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Duh Gusti ing makuwaos ingkang selalu bolak-balik ati, mugia panjenengan selalu mengokohkan, menatapkan iman hati-hati kita ini kepada iman. Abot hati ini. Nah, sementara awal ini saya nggak duwe kuasa apa-apa, jasad rogo ini nggak duwe apa-apa. Sing duwe kuasa itu, makanya di sini as-shadiqina wal qanitina. Nah, lan qanitina itu lan tiang-tiang wedok kang selalu jogo taate. Nah, qanit itu untuk itunya itu lebih itunya tuh orang perempuan. Nah, tapi ya laki-laki juga sama Pak. Jangan ini. Ay al-mutiina lillahi, tegese tiang-tiang selalu taat. Muti', jadi al-qanitin itu orang-orang yang selalu taat. Ya. Makanya beragama itu sederhananya ya nurut. Nah itu nurut dumateng, nggak usah ditako-tako, nggak usah ditanya-tanya. Walatus alu data sukum, jangan kamu banyak bertanya dalam melaksanakan tuntunan agamanya. Kalau gak paham ya terus tanya, Bu, jangan dianggap yang sing bener koyok nopo. Idgham bigunah itu, ya itu kan ada idgham, itu kan ada idgham bigunah dan ibgon, satu lagi apa? Bilaguna. Bigunah tuh hurufnya apa? Nun dan yanmu, ya nun wau kan ada. Ya, itu kan ada, itu digabung. Yang bigunah itu nun dan mim. Nah, itu. Bigunah. Nah, masuk nang hidung. Nah, itu. Kalau mboten saged ya ditelateni. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan bis orang dulu tapi mandi-mandi ya dengan bis. Sekarang bismillahirrahmanirrahim itu. Al-muti'ina tegese tiang-tiang ingkang podo nurut, podo taat kabeh lillahi marang Gusti Allah. Ya isin lah kalau kita gak taat nang Gusti Allah. Wal mungfikina, lan tiang-tiang ingkang podo gelem nyumbang, gelem infak, ya. Gelem mengeluarkan sebagian hartane. Air mutasaddiqina tegese tiang-tiang ingkang podo purun sodakoh. Nah, sodakoh ini jangan diremehkan. Jimat kita di akhirat itu yang paling bisa memberi jaminan pahala yang luar biasa itu ya sodakoh ini. Jadi as-sabirina nah itu.
wasadiqina, terus wal qanitina wal mustaghfirina, lan tiang-tiang ingkang selalu nyuwun sepuro, nyuwun jaluk pengampunan ya. Jadi lillahi marang Gusti Allah bi ayakulu, dengan selalu mengucap Allahumma gfir lana. Nah itu dia doa di atas itu, Allahumma gfir lana. Napa tulisannya Bu? Allahumma gfir lana, Rabbana inana amana, terus baghfir lana dunubana kan. Allahumma gfir lana dunubana wa kafir sayiatina. Ada juga Allahumma gfir lana dunubana wa kafir sayiatina subhanaka la ilma lana. Dan itu doa-doa yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, doa-doa itu doa-doa yang berhubungan dengan mustaghfirin itu. Dan tiang-tiang ingkang podo nyuwun sepuro, nyuwun pengampunan, nyuwun pemaafan Allah saking Gusti Allah, marang Gusti Allah ya. Bi ayakulu ya Allahumma gfir lana dudumana wa bil ashari. Kapan wal mustaghfirina itu? Bil ashari, yaitu nalikane waktu sahur, awakhirul laili. Nah itu tegese di akhir malam ya, seperti subuh ini. Jadi kalau bisa ya setengah jam sebelum subuh itu ya sholat ya kan, rok'atainin minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nah sebelumnya ya istighfar dulu kalau bisa. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Teruskan Allahu sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu Allahu sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu yaitu kalau bisa waktu-waktu baru sholat istighfar. Jadi diterakon jadi wal mustaghfirina bil ashar ini memang abot. Waktune wong podo turu enak, biasanya menjelang subuh tuh tidurnya nyenyak. Iya. Beda dengan kadang-kadang rada malam keangel tidur. Tapi kalau begitu masuk jam 2 itu waduh nih. Kadang-kadang kebablasan barang. Ya kalau biasa bangun biasanya ini. Nah kalau sing angel bangun. Nah itu dulu biasanya maos surat akhir dari surat Al-Kahfi. Alhamdulillah. Jadi 3 ayat akhir surat. Coba jangan buka surat Al-Kahfi. Itu biasanya ini itu. Kalau yang belum wangel bangun mau tidur baca aja itu 3 surat akhir surat Al-Kahfi. Sampai kulaukan bahru midal karobilan abdokoban. Itu biasanya itu mesti bangun itu jam. Jadi ada. Kalau dulu angel ya. Tapi sekarang ini memang ya saya sudah alhamdulillah mudah-mudahan ya saya juga masih belajar ya kadang-kadang dengan teman-teman ya, jadi astagfirullah terus itu sholat tasbih lah, sholat hajat lah, sholat takorub, sholat witir, terakhir sholat witir. Bahkan kalau ulama kalau jamaah tertentu ya, ada yang nama puji bengi, namanya puji wali kutub, puji yang ngundang para wali sing
jadi penjaga tepi sing jagat ngalor ngidul utara selatan. Awakhirul laili tegese waktu sahur itu yaitu waktu akhir dari malam. Khussat dan khusus akan opo ashar, kata ashar bizikri, dengan menghusus mengungkapkan mentahkik wal mustaghfirina bil ashar. Kata ashar itu dikhususkan li annaha, karena waktune sahur niku, karena satune waktu saiku itu waktul ghaflati waladatin naumi. Jadi memang sudah, jadi kalau waktul ghaflah, waktu istilahnya waktu kondisi kita ini lalai, ghaflah itu kosong, walazatin naumi, lan nikmatnya tidur, nikmatnya tidur waktu sahur. Mengapa waktu sahur itu diberi ini khusus, diberi tahqiq ya, diberi penghususan wal mustaghfir wabil asharihum yastaghfirun. Di ayat yang lain juga ada ungkapan begitu, wabil asharihum, dan ketika mereka itu memasuki akhir dari malam yastaghfirun podo jaluk sepuro siapa sitiang. Kan ada dua ayat, wal mustaghfirina bil ashar, sedangkan ayat lain menegaskan lagi wabil asharihum yastaghfirun. Nah, angel. Jadi itu monggo kalau kau jadi jam 2 itu ada mulai jam 2 astagfirullah 1 jam istighfar sholawat dulu baru sholatnya. Ada jamaah sing ngelakoni kados ngeten niku wonten Bu. Jadi astagfirullah astagfirullahaladzim. Enak ada itunya tuh apa rengeng-rengeng kayak nyuwunnya rengeng-rengeng ya. Jadi supaya betul meringik-ringik lah ya penyau nyuwun nang Gusti Allah, nyuwun pengampunannya, nyuwun jaluk sepuronnya tuh meringik-ringik betul-betul supaya apa, supaya betul-betul ya kayak bahkan ada yang sampai nangis barang itu, sampai nangis yang jaluk sepuro itu sakingnya. Bahkan diawali dengan sholat taubat dulu. Sholat taubatnya ada yang 2 rakaat, ada yang sampai 6 rakaat, 3 salaman itu. Jadi mengakhiri sholatnya Isya itu diakhiri dengan sholat taubat. Setelah sholat taubat baru bengine dilanjutkan dengan istighfar sholawat, habis itu dilanjutkan dengan sholat malam. Dulu ketika saya di sini, ya tahu masih anak pondok, setiap malam Jumat itu ini yaitu mempraktekkan sholat malam itu jamaah. Bid'ah ya kata siapa bid'ah? Yang bid'ah itu yang nggak mau. Ada yang nolak, yaitu. Tapi alhamdulillah anak-anak yang anak pondok yang dulu rajin diajak sholat bengi mau, alhamdulillah sekarang ini ya termasuk mujur-mujur. Tapi yang mau dulu yang demo, ada yang demo barang. Sholat malam kok diwajibkan? Ya diwajibkan itu kalau kamu sebagai santri. Tapi kalau bukan sebagai santri ya sakarepmu. Wajib karena peraturan pondok. Ya alhamdulillah. Setiap malam Jumat dulu di masjid ini, masjid. Ngoten nggih, itu monggo di wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar, itu penting. Ingat-ingat memang waktu akhir malam itu waktu nul ghaflati, banyak orang yang tidurnya ngoroknya itu ini nikmat gitu loh, sampai mau mangap barang apa sampai ngowoh gitu. Walazati naumi, memang nikmatnya tidur. Syahida, nah bayana li khilqihi bidalaili wal ayati annahu la ilaha illahu, untuk menegaskan kembali ini. Jadi orang-orang yang as-saubirina sampai wal mustaghfirina bil ashar itu syahida. Nah itu syahidan. Nah kalau orang itu bisa mempraktekkan seperti itu, maka Gusti Allah tuh nakseni. Nah,
Ya, syahid sapa Allah Gusti Allah ai bayyana tegese nerangake sapa Gusti Allah li khalqihi maring makhluke Gusti Allah bidalaili kalawan pira-pira dalil wal ayati lan pira-pira ayat niki ayat Quran Bu lan pira-pira ayatipun Gusti Allah annahu ing satuhune kelakuan ana iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib den sembah ae la ma'buda fil wujudi bihakin. Jadi kalau saya selalu menyampaikan la ilaha itu artinya la ma'buda ora ono pangeran kang den sembah fil wujudi ing dalam wujude ya zat kang wajib den sembah bihakin kalawan sak temene. Nah itu salah mestine. Jadi la ilaha itu artinya la ma'buda wala maujuda. Nah bihakin pil wujudi ilallah angin kejaba Gusti Allah. Nah di sini menggunakan kata hu ya la ilaha illa huwa. Nah itu dengan domir domir yang mustatir ya ada sesuatu yang disimpan huanya kembali kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala kan. Nah di awal ketika masuk Ali Imran juga ada ungkapan al-hayyu al-qomla kan dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi nah kan Allahu la ilaha wal al-hayyu al-qayyumu kan la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Nah jadi zat Gusti Allah sare mawon boten ngantuk mawon boten la tahuduhu sinatun wala naumun sinah tuh ngantuk Gusti Allah ngantuk mawon boten. Nah, kalau kita masih ngantuk alhamdulillah berarti awak iki cik menuso supaya enggak ngantuk itu lawannya itu nah itu la ilaha nah ini ayat ini biasanya juga dibaca habis sholat Bu kalau kiai-kiai rumiyin syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qis itu ko imam bil qis itu diwaos habis sholat itu sampai nggih terus dua ayat sama tadi dia la ilaha wal azizul hakim inna dina inda wahid islam itu diwaos kalau habis sholat setelah ayat kursi terus akhir surat Al-Baqarah ya dua ayat akhir surat Al-Baqarah itu dari mulai amanah rusul bima unjil ulun amanah bil malaikati wa kutubi rusulah nufariqu baina ahdim rusul wa qalu sami'na wa ata'na Rabbana dan seterusnya itu dua ayat itu diteruskan dengan ayat ini makanya dulu itu kan yang sepuh wiridan kan dowo kan itu sampai jamaah ini ngantuk-ngantuk karena memang diwaos sedoyo itu ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha ora ono pangeran kang maujud lan ora ono kang zat kang wajib disembah ilahua angin kejaba zatipun Gusti Allah. Makanya ada ini juga kalau orang ada jamaah tasawuf tertentu husirullah huzatullah husifatullah wujudullah. Nah, itu untuk mengokohkan dari la ilaha illallah husirullah huzatullah husifatullah wujudullah husirullah hudatullah husifatullah wujudullah ngoten itu bengi Bu malam itu husiruduh Gusti
Nah, zat ing hu itu rahasia hu sirullah, hu itu sebagai rahasia dari zat Allah Subhanahu wa taala. Hu zatullah, hu itu sebagai ungkapan untuk dibalik hu itu ada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kan adalah ilaha illallah. Kalau sudah paham betul, naik la ilaha illa huwa. Nah, kalau huwa itu sudah ada indikasi bahwa kita itu kenal dengan dia. Wah, kan ada makom musyahadah. Nah, dengan setelah la ilaha illa huwa, kemudian la ilaha illa anta. Duh Gusti, kan itu. Tidak ada lagi zat ingkang wajib disembah dan tidak ada lagi zat yang maujud illa anta. Nah, kecuali panjenengan. Nah, ini sudah masuk ke dalam alam. Jadi kalau la ilaha illallah itu baru muqaraqabah, makom dekat. Kalau sudah la ilaha illa anta sudah makom musyahadah. Kita dep-depan. Syahadah itu menyaksikan, dep-depan. Makanya kan ila anta. Setelah dep-depan, ya kalau jenengan ya dengan pacar lah. Kalau masih nun jauh di sana selalu dibayang-bayang wahai Diko yang berada di sana. Nah, tapi begitu ketemu lah, sudah pada diam. Di ketemu tuh kan nggak pernah. Dulunya dibayangkan akan ngomong-ngomong ini. Ternyata sudah ketemu nggak ngomong opo-opo. La ilaha illa anta. Jadi cinta. Makanya dengan Gusti Allah itu harus membangun cinta. Cinta sejati. In kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Insyaallah kalau sudah cinta sejati, manut tuh enak. Gak perkara ono surga, gak perkara ono bidadari, gak perkara ono taman yang di bawahnya ada sungai-sungai yang begitu indah, gak peduli. Nah, kalau cinta itu kan aku butuh kamu itu bukan karena aksesoris, babah kamu pakai make up, babah kamu pakai perhiasan ya. Wong awamu ngiler saja. Nah, itu kalau sudah cinta ini tetap ada di hatiku kan itu. Setelah la ilaha illa anta langsung masuk kepada ittihad. Nah, makanya muncullah la ilaha illa ana. Jadi setelah merasa dekat, kemudian saling berhadap-hadapan, kemudian sholat itu kan mi'raj. Mi'raj itu mendekat kan sebut, menyatu ya. Nah, ya kan. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'mini ya, kalau bisa itu kan ya. Jadi sholat itu sebetulnya puncak dari keimanan kita, ingat selalu dengan Gusti Allah, sehingga ketika sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu jelas karena kita sedang berada di dalam makom musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada level-level tingkat keimanan, dan ini juga jadi ayat sebelumnya mengatakan as-sabirina wa qanitina, itu shodiqin kontinus, itu indikator-indikator yang memang mengantarkan kita bisa seperti itu. Wal mustaghfirina bil ashar ya, yaitu yang selalu jaluk sepuro di waktu sahur, itu ya istighfar banyak itu ada. Astagfirullah. Apalagi kalau bulan-bulan Ramadan, wah itunya itu ceritanya ngoten illa huwa. Nah itu wal, begitu juga wal malaikatu di sini menyimpan wasyahida bizalika, begitu juga para malaikat nyakseni, wasyahida lan nakseni ya, nakseni menyaksikan atau melihat ya, ya seperti di atas itu itu sopo ya, kepada siapa bizalika anahu la ilaha illahu, itu al malaikatu juga para malaikat. Jadi orang-orang yang menyatakan anahu la ilaha illahu itu oleh para malaikat sendiri itu dilihat, oh wong ini temenan ternyata. Makanya para malaikat pun ikut melindungi. Makanya kan ada istilah iduh geni. Wah, itunya itu mandi itunya itu.
itu ya, orang-orang yang seperti itu. Untuk bisa seperti ini ya memang perlu latihan. Wa ulul ilmi, begitu juga orang-orang yang mempunyai kehususan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di sini ditafsiri wa ulul ilmi itu minal ambiyai, yaitu bayane dari bangsa para nabi, wal mukminina, dan orang-orang bil itiqodinya, dengan menyaksikan dengan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang kuat, yaitu bagaimana syahidallahu annahu la ilaha illahuwa, itu yaitu hubungannya dengan orang-orang yang as-sabirina di atas itu. Kalau orang itu sudah begitu, para malaikat juga ikut ini, orang-orang para nabi dan rasul juga ikut begitu juga orang-orang mukmin yang di sini ditahqiq orang-orang mukmin yang sudah ada di alam baka sana ya. Khususnya, tetapi ada juga yang katakan orang mukmin ya yang benar-benar beriman di dunia. Dalam bahasa yang lebih kerennya disebut dengan mukmin sejati. Mukmin sejati. Imam bil qis, semuanya itu jumeneng dengan kokoh, bil qisti itu dengan adil. Imam bil qisti dengan adil. La ilaha illahuwal azizul hakim. Nah, ini jadi itu gambaran bagaimana Gusti Allah, para malaikat, para nabi, para orang-orang aula. Maksudnya iman ini gimana katanya? Bitadbiri masnu'atihi wa nasbuhu ala hali wal amiluna fiha manal jumlanatin bilqis. Imam bilqis ya, jadi hal jejeg akan mengokohkan keimanannya itu dengan sungguh-sungguh dengan adil. La ilaha, ora ono kang pangeran kang maujud, lan ora ono pangeran kang den wajib disembah illa huwa, angin kejaba zat ingkang maha gaib. Huwa itu zat ingkang maha gaib ya. Seperti ditegaskan di dalam surat Al-Jin ayat 26 itu kan, alimul ghaibi la yudhiruhu ala ghaibihi illa manir tabo min. Jadi ada alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manir tabo min. Jadi seorang pun sakjane kegaiban Gusti Allah itu tidak ada yang tahu kecuali ila manir tabo min rasulin, kecuali seseorang yang diangkat jadi rasul, jadi utusan pun Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu bisa dijelaskan dengan jelentreh. Itu bukan dengan logika, bukan dengan teori, tetapi dengan petugas yang diangkat secara sah oleh Gusti Allah. Cuman jadi misteri setelah kerasulan Nabi Muhammad wafat. Nah, itu misterinya kan di situ. Untuk bertanya siapa yang menjadi pelanjut dari petugas min rasulin itu. Nah, sebab itu 2627 dalam surat Al-Jin 2627. Nah, 27-nya itu menjelaskan orang yang sudah kenal dengan petugas Gusti Allah inna manitarum rasulin, maka pola kehidupan beragama itu yang mengikuti tuntunannya orang itu sebetulnya itu. Kalau melihat surat Al-Jin ayat 26 sebab apa? Kan akhir ayat kan wa akhsaqula syai'in adada. Sebab pada hadapan Gusti Allah itu nanti setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri. Jadi memaknai la ilaha illallah dengan itu kan banyak dalam Al-Qur'an itu berapa ayat itu la anahu la ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah lagi. Nah itu cerita ngoten. Nah, hanya saja
isyarat. Nah, ungkapan isyarat dalam Al-Quran itu memang setelah Nabi Muhammad itu khotamul anbiya wal mursalin, memang Rasulullah itu sebagai pungkasane penutup para nabi dan rasul. Cuman Al-Quran masih memberi ini isyarat, masih ada ila yaumil qiyamah itu yang mengajarkan tauhid sejati itu masih ada, yang mengajarkan sampurnaning urip menuso itu masih ada, cuman istilahnya bukan rasul ya. Jadi ada satu istilahnya kan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, menurut pemahaman ulama tasawuf, ahla zikri itu orang yang memang berposisi penerus rasul yang mengajarkan zikir, mengajarkan ingat kepada Gusti Allah secara hakikian. Nah itu. Yang kedua istilahnya tuh ulama. Inama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ada ulama. Jadi kalau menurut ayat ini, ulama itu adalah orang yang memang punya wewenang untuk menjadi penerus estafet mengajarkan tauhidnya orang Islam. Cuman sekarang ini kan ulama ini dikeroyok, istilah ulama itu dikeroyok dengan berbagai orang yang punya tipe yang sudah ahli kitab karena banyak moco kitab, yaitu tipe orang yang berkumpul di dalam organisasi namanya majelis ulama, seolah-olah ulama ya kumpul di situ semua, kumpul di NU Nahdlatul Ulama karena ada istilah kebangkitan ulama. Apakah kriterianya sama dengan inama yakhshalu min ibadil ulama? Ternyata ada dua ulama dulu yang mengkritik, jangan salah pilih kamu untuk mendekati ulama. Yang pertama Imam Ghazali. Imam Ghazali itu membuat kriteria. Siapa sih ulama itu? Beliau membuat ini, kriterianya ini. Makanya Imam Ghazali berani mengatakan ada ulama akhirat, ada ulama Nah itu. Nah, setelah Imam Ghazali lahir lagi namanya Ibnu Taimiyah. Wah, lebih keras lagi itu, memberi kriteria. Begitu juga orang terbuai dengan waliullah. Nah, maka Imam Hakim At-Tirmidzi menulis buku Al-Wilayah fil Islam. Bagaimana kita supaya tidak salah nyebut, tidak salah menamai orang yang derajatnya waliullah. Itu ada bukunya, itu ada semua kriteria ini supaya tidak ini. Nah itu karena inama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi ulama itu indikatornya yakhsyallahnya itu yang luar biasa. Itu istilah yang kedua yang bisa kita. Yang ketiga wabtagu ilaihil wasilata. Kata wasilah dalam ayat itu menurut Ibnu Taimiyah itu merupakan indikator orang yang bisa menjadi penyambung, konektor kan, ibu-ibu sekarang sudah banyak pakai konektor ya. Ya, karena apa? Gara-gara apanya? Gara-gara nopo Bu? Gara-gara nopo pakai konektor sekarang? Gara-gara nih kenten niki. Ya kan? Gara-gara nopo niki Bu? Ya itu kan ibu-ibu biasa pakai konektor penyambung. Bahkan konektornya itu ada yang mewah barang itu pakai apa? Ya, kenapa Bu? Iya, ada yang pakai mutiara barang ya. Iya, mutiara itu konektornya. Ya, saya ini kan orang usilan lihat, waduh hebat. Ya, kok pakai mutiara barang konektornya. Kalau berkumpul sama-sama ibunya pamer, oh ini saya beli di sana ini, waduh, hanya konektor loh Bu. Ibu-ibu itu pinter panjang. Padahal dia itu belinya ya nopo, ya gini caranya aku duwe konco. Nah, jadi bisnis. Nah, istilahnya kata wasilah di sini, makanya wasitiyah, jadi perantara. Jadi ada orang yang bisa mengkonekkan kita dengan Allah Subhanahu. Nah, tauhid yang hanya kata hanya itu
untuk bisa bertauhid yang sempurna itu harus punya konektor. Ya. Sebab Gusti Allah itu tadi la yudhiruhu ala ghaibihi ahadan ila manir tadha min rasulin. Nah, itu yang istilah kata yang ketiga. Jadi yang pertama menggunakan istilah ahlu zikri. Ya, walaupun ahlu zikri juga diartikan kalau kamu tidak mengerti bertanyalah kepada orang ahlinya. Banyak. Yang kedua istilahnya wasilah, wabtahu ilaihil wasilah, perantara. Nah, wasilah. Nah, sekarang muncul perdebatan, gimana kalau kita berwasilah kepada ahli kubur? Nah, wah, dengan mendoakan beliau-beliau yang sudah ada di alam baka sana. Wah, itu yang ketiga. Yang keempat menggunakan kata waliyan mursyida dalam Al-Quran yaitu pembimbing kekasih yang selalu itu istilah kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut siapa penerus Rasulullah. Mengapa kita butuh ketemu dengan beliau-beliau itu? Karena dalam Al-Quran ani'budullaha wajtanibut taugut itu hanya bisa dijelaskan oleh orang-orang yang mendapat istilah itu. Untuk ini loh pangeran. Kalau seperti sekarang ini kita tidak bisa membedakan siapa yang disebut pangeran. Huwa itu siapa? Huwa itu man huwa. Nah, itu makanya kan ada jamaah tertentu mewiridkan ya man huwa ilahi anta maksudi warido kamat lubi, kan ada itu ya. Ilah ya man huwa itu ada. Itu ngoten sediosa nggih. Monggo Bapak kalau mau komen-komen. Nah, ini kita teruskan la ilaha illallahul azizul hakim. Kan sudah ini. Innad dina indallahil Islam kita teruskan besok. Monggo. Nah, ya makanya Pak, kita ini dituntut Robbana kan. Nah itu wal mustaghfirina bil ashar itu. Jadi untuk nutupi kelemahan kita, kurang lakon pitukone, kurang ngamale, kurang ibadahe, kan ngoten ya. Maka kita nyuwun pamanfaatan, nyuwun ngepuro dumateng Gusti Allah. Karena memang kita ini makhluk sing doi kan itu. Doifa itu ada berapa ayat dalam Al-Quran itu. Kita ini makhluk yang paling dablek kan. Gusti Allah juga sudah menyatakan innahu kana dzuluman jahula. Memang kita ini makhluk yang paling dablek. Nangtang, nang pangeran itu nangtang. Awalam yarul insan ana khalaqna min nutfah dalam surat Yasin itu. Apakah kamu sebagai manusia tidak pernah berpikir? Awalam yarul insan ana khalaqna min nutfah. Awakmu sakjane ya kan dijadikan dari nutfah. Ya toh? Nutfah itu jeladren. Yang kalau panjenengan sendiri jijik sebetulnya, nggih. Dilapi, kadang dia dibersihkan, jijik. Mani itu kan sel telur, itu kan jijik. Nutfah itu kan itu. Nutfah itu sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma. Ana khalaqu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tetapi ketika kamu jadi manusia, itu jadi pembangkang yang nyata. Khosimun mubinun itu dalam Al-Quran surat Yasin kan itu jangan biasa waos itu memang pernyataan kita ini nyatane sudah di manusia ngelawan nang Gusti Allah itu. Nah, gambarannya kelompok manusia sing selalu ngelawan itu yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah sampai dengan surat ini, surat Ali Imran kan namanya Bani Israel. Nah, Bani Israel jangan dipahami kelompok manusia, tetapi sifat personifikasi dari karakter watek watuk wahing seseorang. Bangkang kok ngene tako sapi kaya apa rupane. Ketika ojo sampai
apa serakah meminum air, maksudnya kalau kamu di dunia itu ojo serakah itu loh. Cukup dengan secawuk ini aja, secawuk tangan, insya Allah mencukupi. Nyatanya ini merampok segala-galanya kan, itu kan. Nah, watak-watuk wahing kita ini sajane jeluntrunge menuso ya kados ngoten niku jelun. Ada lagi kan apa namanya dalam surat pendek itu, surat Al-Insan, surat apa kan banyak menjarakan min ma indab ya tujuh beben sulbi wattaroib. Wah itu kan terusannya gimana coba ayat itu, surat itu kan ngoten Pak. Oleh karena itu monggo kita ini supaya betul-betul kembali ilaihi rojiun. Dengan ngaji ini kan kita berupaya untuk sama-sama belajar ilaihi rojiun. Ngoten Pak jelaskan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilan biha jami'al hajat. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana wa sirri wa alaniyati faqdil maqdur waqdi hajat dia hajat waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fin nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekurang dan agung pangapunten, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.